Cuma bingung antara karate sama kuliah. Ada nikah deh. Aku punya pengalaman pahit, yaitu aku cedera. Sama aku waktu itu disuruh casting, ikut iklan-iklan, ikutin aja gitu program dari pelatih tuh, hajar aja, makan aja. Nah lanjut, artinya lo event tadi udah setelah juara nasional, terus proses selanjutnya menuju Platda tuh gimana tuh? Artinya bisa pemanggilan Platda. Iya, jadi yang 2012 itu, alhamdulillah aku kejuaraan Menteri Dalam Negeri di Banjarbaru itu aku juara 1. Dan aku dapat best of the best. Best of the best itu gini. Jadi misalkan ada 5 kelas kategori perempuan nih, sama kelas aku nih junior nih, 5 kelas dengan berat badan yang beda-beda kan. Nah, aku yang paling kecil, aku juara 1 di sini. Nah, best of the best itu yang juara 1 dari masing-masing kelas ini dia lawan lagi, diadu lagi, diulang lagi. Jadi cari yang terbaiknya. Jadi bisa ketemu yang gede banget, kelasnya paling gendut nih, ada yang sedang atau apa, itu ngacak karena dikocok. Alhamdulillah aku juara 1 lagi di situ. Padahal lu yang paling kecil. Paling kecil. Bisa begitu ya? Itu paling kecil. Aku malah senang ngelawan orang yang lebih gede. Kenapa tuh? Lebih gede sasarannya. Lebih gede dan dianggap lebih, kalau gede itu pasti kecepatannya relatif lebih. Iya, tapi kan mereka menang jangkauan. Aku menang lincahnya. Jadi aku emang kayak apa ya, kayak belatung nangka lah pokoknya, kayak semuanya tuh aku loncatnya agak over banget, kalau udah semangat tuh agak over gitu, agak tinggi gitu. Jadi seneng banget kalau ketemu lawan-lawan yang gede gitu. Ketika dia memukul kan kelihatan. Jadi aku kadang suka aku ganjel bawahnya gitu. Jadi alhamdulillah di situ best of the best, aku langsung ditarik dari ke Forky DKI. Oh, berarti awal ditarik Platda tuh gara-gara itu event itu ya? kejuaraan itu. Dan ya, itu untuk menjadi pelapis di senior aku di kelas aku jadi main di minus 50 kg putri. Itu lapis 2? Aku lapis 3 malah. Lapis itu lapis 3 apa lapis 4 pokoknya dulu tuh. Lapis ya? Iya, karena dulu itu yang di kelas aku itu kan juara SEA Games namanya Kak Teli. Teli Melinda juara SEA Games. Abis itu dia punya lapis 2-nya lagi tuh juara nasional juga namanya Kalita. Abis itu yang ketiganya tuh ada Galuh, temen aku juga yang berat badan sama mamaku, ada aku. Jadi kita berempat dalam satu kelas. Dan itu lo artinya Platda pertama berarti ya? Platda pertama lo sekolah kelas berapa tuh? Itu udah baru banget lulus SMA. Baru tapi itu SMA. baru selesai ujian sekolah, udah masuk. Jadi udah gitu aku TC untuk jadi sparring partner mereka di PON 2012. Oke. Gitu. Jadi bener-bener abis di kejuaraan itu aku masuk Platda, itu aku habis ujian sekolah. Jadi aku di karantina itu di Hotel Century selama 6 bulan. Gitu, untuk jadi sparring partner mereka. 2011 tuh? 2012. Berarti awal Platda 2012 tuh ya? Lapis 3 ya? Iya, lapis 3. Dan itu buat nemenin sparring partner untuk persiapan PON di 2012. Iya, betul. Berarti lo tahu di PON 2012 ikut dong nonton atau? Nonton, jadi cuman jadi tim hore. Jadi kan mereka juga DKI biasanya tuh bawa The Jack gitu kan. Pasukannya banyak. Jadi cuman jadi tim hore aja lah gitu, semangatin senior-seniornya. Dan dari situ tapi udah punya tujuan gitu, udah punya ditanamin diri 4 tahun lagi harus gue nih yang main PON gitu kan. Prosesnya panjang kan, 4 tahun. Pokoknya 4 tahun lagi harus gue yang main PON. Udah punya misi gitu udah ya. Punya misi kayak gitu. Berarti 2012 pertama masuk Platda belum ikut PON berarti ya, baru jadi sporter doang ya. Tapi dari situ malah jadi tim hancur-hancur lah pokoknya, tim bagian digebukin sama senior deh. Pokoknya kalau udah senior ngelihat junior tuh bawaannya pengen dipukul aja gitu kan. Jadi samsak semua. Oke. Nah, berarti lo dari tahun 2012 ke 2000 lo pertama ikut PON tahun 2016. Nah, itu perjalanannya gimana tuh? Dari tadinya lapis 3 sampai di 2016 ikut PON dan dapat emas ya? Iya, alhamdulillah. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Jadi selesai dari situ kita tetap ikut tetap dibina oleh DKI, kejuaraan-kejuaraan. Jadi di seleksinya juga dilihat dari hasil
try-in kita tuh selama di nasional tuh kayak gimana gitu kan. Recordnya dipantau terus. Alhamdulillah kasat selalu juara walaupun itu juara 3, tapi di tingkat nasional itu sangat sulit banget untuk kejuaraan kasat. Karena dulu juga masih banyak banget yang senior-seniornya masih turun gitu. Jadi otomatis junior ketemu senior itu kalah pengalaman gitu. Kalah pengalaman, mental sih aku alhamdulillah maksudnya berani aja gitu. Jadi cuman menang di mental, kemauannya ada, cuma pengalaman yang kurang. Jadi kan kalau misalkan di karate kelihatan kan sama senior, lu pasti mau ngelakuin ini ya, mau ngelakuin itu udah kebaca gitu, gerakannya udah kebaca gitu. Sampai akhirnya pensiun karena senior aku itu dia udah married, udah punya anak. Akulah yang gantiin gitu. Nah, sedangkan teman aku yang satunya dia keluar dari karate karena dia lebih milih kerjaan. Jadi kayak gitu sih, alhamdulillah. Berarti jalannya agak kebuka tuh ya, agak jadi kebuka, pelatih ya. gitu. Tapi agak deg-deg juga waktu itu mau PON 2016. Tiba-tiba ada namanya sekarang jadi pelatih aku Jenny Zenat, masuk lagi dia. Dia pada habis ngelahirin, tiba-tiba dia masuk. Aku dengernya dan dia masuk sebagai atlet gitu, bukan sebagai pelatih. Dan dia di kelas aku mikir, ya Allah udah pasti dia lagi main, terus gue kapan main ponnya lagi gitu kan. Karena kan kalau di karate itu biasanya memang yang udah senior ya udah dia aja dimainin, dia aja karena dia berpotensi untuk dapat medali kan? Iya, dia aja udah aku kadang udah ya Allah ya udah deh. Tapi ternyata alhamdulillah jalan mungkin ya dibukain jalannya rezekinya ya. Sampai akhirnya aku yang dipercaya untuk pegang di lapis 1 kelas aku itu gitu. Oke, berarti intinya perjalanannya agak kebuka lah ya dengan kondisi senior lo resign, nikah. Nikah deh. Oke. Nah, tapi proses di platnya itu gimana tuh 4 tahun? Artinya di 2012 kan lu dapat emas kan. Nah, tapi kan emas itu juga kan prosesnya kan panjang tuh. Artinya nggak segampang yang orang pikir kan. Nah, itu gimana tuh? Itu banyak banget pelajaran sih selama 2012 sampai ke 2016 ya, sampai akhirnya bisa alhamdulillah juara PON. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang buat aku tuh jadi belajar, terutama dalam masalah program latihan. Jadi aku punya pelatih nih namanya Coach Sandi gitu. Coach Ben ya. Coach Ben sih ya dikenalnya. Oh gitu. Dia pelatih fisik aku. Dia pelatih fisik aku di tahun 2013 gitu. Sebelumnya di tahun 2012 itu ada yang lain gitu. Nah, semenjak dari situ aku punya pengalaman pahit, yaitu aku cedera gitu. Cedera di mana tuh? Cedera di lutut aku sebelah kiri. Repot tuh. Nah, itu agak ngilu-ngilu atau segala macam ya, sampai akhirnya dikanterin sama Coach Andi itu ke KONI untuk terapi. Ternyata ada meniskusnya lah bermasalah segala macam, sakit karena peradangan gitu kan. Udah dari situ mulai belajar, ternyata harus dikompres, ternyata harus kayak gini, ternyata memang edukasi tuh penting banget itu di dunia olahraga tuh. Bukan cuma lo olahraga ya udah olahraga aja sehat, nggak juga gitu. Bukan ternyata lo sekadar latihan mukul nendang, tapi kan ternyata ada recovery-nya. Itu recovery penting, cooling down juga penting, stretching-nya juga penting. Pokoknya setiap proses kalian latihan itu penting banget gitu. Bukan inti latihannya doang yang kalian fokusin, tapi dari awal latihan sampai selesai gitu. Sampai akhirnya cedera, sempat udah parah banget, nggak bisa ditekuk lututnya, bener-bener kayak udah peradangan banget. Sebelum PON 2016 sebelum PON. Jadi aku tuh latihan sendiri, pakai samsak, mukul sendiri. Yang lain latihan program biasa gitu, normal. Sedangkan aku yang kayak gitu programnya cuma di tempat. Terus sedih, kadang baper, kok nggak diperhatiin, ternyata nggak enak ya jadi orang yang cedera gitu. Mungkin bukan nggak diperhatiin ya, pelatih juga maksudnya kan udah tahu aku cedera, aku udah punya dikasih program sendiri gitu kan, yang penting lo gerak gitu. Cuma kan namanya lagi kondisi kayak gitu butuh ada yang support kan. Alhamdulillah banyak yang support dari teman-teman, dari pelatih juga yang support gitu. Berapa lama tuh proses cederanya sampai balik lagi ke latihan normal? 2 tahun ya, pokoknya lumayan lama, panjang. Karena kan gimana kita mau sembuh, ibaratnya dipakai setiap hari gitu. Sedangkan kan intensitasnya juga tinggi kan. Kadang kan ya namanya orang Indonesia kayak kita gini, ngerasa enakan dikit, gengsinya udah gede, langsung pakai lagi, ternyata makin parah kayak gitu. Nah, itu juga yang buat aku tuh jadi makin belajar. Ternyata ya lo ada batasan waktunya juga.
sabar dulu gitu, maksudnya lu benerin dulu sampai waktunya berapa lama, nanti dari situ penguatan dulu, nggak langsung dipakai juga gitu. Jadi step by step gitu. Nah itu yang banyak aku pelajarin sampai akhirnya di situ pun juga kadang nggak percaya diri karena ngerasa kurang. Di situ baru tuh merasa kurang latihan di tempat latihan tuh kayak kurang deh, ngerasa kadang latihan nambah latihan sendiri kayak gitu. Ditambah waktu itu kita juga cewek-cewek atas kemauan kita sendiri dan disupport sama Coach Andi, kita latihan tambahan di UNJ itu kita nge-gym. Kita ngisi waktu kita misalkan sore kita latihan di Senayan. Nah, dari pagi kita udah latihan lagi, latihan beban, latihan speed segala macam deh dilatih sama Coach Andi untuk ya kita jolong start duluan lah gitu. Ibaratnya ya udah bismillah aja, yang penting mau latihan tambahan gitu. Itu latihan tambahan kita cewek-cewek Maya, Dea, Alif, kita berempat. Nah terus akhir cedera itu gimana tuh? Akhirnya cedera itu emang sembuh total apa belum sembuh? Akhirnya udah pon duluan? Alhamdulillahnya udah bisa nekuk, pokoknya progresnya udah jauh banget bedanya gitu. Jadi ketika bergesekan tuh dia udah nggak begitu ngilu. Paling ngilu kalau misalkan emang kayak cuaca dingin tuh udah mulai ngerasa ngilu, ataupun udah latihan yang intensitasnya berat, abis itu tiba-tiba tuh dia cinut ngilu gitu, tapi cuman ngilu aja. Kalau dulu kan ngilu sakit nggak bisa ditekuk gitu kan. Kalau itu udah alhamdulillah udah jauh, tapi tetap pakai deker paling aku gitu. Sampai kira pon kalau udah di lapangan nggak mikirin sih, udah lupa banget semuanya, mau sakit apa, mau patah, mau gimana tuh udah nggak mikirin. Karena mikirnya pas pertama kali ikut pon ini, ya Allah kalau misalkan gimana ya, kalau aku tuh pas di pon tuh mikirnya gini, proses latihan kita udah panjang banget. Iya, Allah pun juga nggak menutup mata gitu dengan proses yang udah kita lakuin gitu kan. Usahanya udah segitu besarnya, udah maksimal. Baik lagi udah tawakal aja deh, rezekian. Kalau di pon itu udah rezekian deh gitu kan. Aku nggak mikirin uang sama sekali, ternyata uangnya gede atau nggak mikirin. Cuma yang penting gue harus juara pon nih. Gue kan ibaratnya pon itu kan paling bergengsi lah di Indonesia gitu. Aku mikirnya lu belum ngaku atlet kalau lu belum juara pon Mai gitu kan. Dan pelatih juga selalu mendukungnya kayak gitu. Ayo kapan lagi. Sampai akhirnya itu juga pas proses pon itu aku juga lagi skripsi. Skripsi tahun 2016 itu. Pilihannya bingung kan. Pengen lulus tepat waktu. Cuma bingung antara karate sama kuliah. Tapi balik lagi mikir, masa iya sih mau nunda kuliah cuman buat karate gitu. Aku mikir gitu kan, kalau emang dua-duanya itu prioritas Maya, kenapa nggak dua-duanya dilakuin gitu. Sedangkan ada pelatih yang bilang jangan gitu main, nanti fokusnya kepecah, Maya harus pilih salah satu gitu kan. Aku ngengkel, nggak bisa karena satu mikirin capek, malas kuliah lama-lama gitu kan. Kedua ya udah selesain aja, selama 2016 ini pengen nutup dengan selesai semuanya. Alhamdulillah keijabah deh tuh. Akhirnya sebelum pon itu aku lulus, 2016 itu aku lulus. Begitu pon alhamdulillah juara gitu, dapat emas, sama di bergunya dapat medali perunggu. Jadi dapat 2 medali. 2 medali ya? Karena lu ikut 2 nomor gitu ya? Bisa ya kalau di karate ya? Bisa, kalau untuk individunya tetap 1. Untuk kalau individu nggak bisa, individu apa nggak bisa, tetap individu 1. Bergu itu emang ada. Jadi komite bergu itu dari kita kan beda-beda nih kelasnya sama teman-teman. Nah, itu kita jadi 1, kita jadi tim gitu. Dan alhamdulillah itu dapat medali perunggu gitu. Jadi menutup 2016 dengan sangat indah menurut aku. Itu pengalaman yang paling mengesankan banget, nggak terbayar dengan apa. Lulus skripsi, abis itu juara pon pon, abis itu Oktobernya langsung wisuda gitu. Jadi abis juara pon ditutup Oktobernya sama wisuda. Luar biasa banget nikmatnya tuh. Nikmat banget, Masya Allah deh. Dunia entertain gitu. Lu gabung kemana nih? Gabung ke Wise Team gitu. Itu sebagai stand double Edian Sastro itu.